Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita penerang bagi kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan singkat yang pada malam hari ini saya bawakan dengan tema memperlakukan musuh dengan kasih, yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-44, berbunyi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cara yang tepat dalam memperlakukan musuh adalah dengan menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan. Banyak dari kita yang masih mempunyai rasa benci terhadap musuh kita, mempunyai rasa iri hati terhadap teman, yang akan menjadi sebuah dendam dalam diri kita dan menganggap mereka adalah musuh kita, saingan kita. Nah, sebaiknya kita harus mengasihi musuh kita. Tak kalah kita menunjukkan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati kepada musuh. Sekalipun mereka telah berbuat jahat kepada kita, sekalipun mereka telah melakukan kesalahan yang fatal buat kita, tetapi sebaiknya kita untuk menunjukkan kasih dan kemurahan hati kepada musuh kita. Sesungguhnya kita telah mungkin kita sendiri pun secara tidak sadar telah melukai hati dia. Kita telah membuat dia merasa ngedown atau bagaimana dengan sikap kita, dan itu yang membuat dia menjadi musuh. Dari yang awalnya berteman menjadi musuh karena perilaku kita mungkin yang tanpa kita sadari kita telah melukai hati dia, atau kita telah melakukan kesalahan. Akhirnya karena perilaku kita ini dia menjadi dendam pada kita dan menganggap kita musuh dan membalas perilaku kita yang kita lakukan ini, dan diri kita sendiri pun menganggap mereka dengan perilaku mereka adalah musuh kita. Salah satu contoh yang terdapat di Alkitab adalah Yusuf. Yusuf adalah teladan dalam hal mengasihi musuh. Karena iri hati dan dengki saudara-saudaranya yang tega membuang Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak ke Mesir, yang kemudian mengantarkannya masuk ke penjara. Namun karena campur tangan Tuhan, kehidupan Yusuf diubahkan dari seorang budak dan tahanan menjadi seorang penguasa di Mesir. Ketika terjadi kelaparan hebat di Mesir, pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir demi mendapatkan gandum, dan di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf, orang saudara yang telah mereka buang ke sumur dan mereka jual. Apakah Yusuf di sini sebagai korban itu akan membalas perbuatan mereka dengan tidak memberikan gandum? Padahal posisinya di situ mereka mengalami kelaparan yang hebat. Namun di Alkitab menjelaskan bahwa meskipun saudara-saudaranya telah menyakiti dan membenci Yusuf, tapi keadaan berbeda. Yusuf sudah menjadi penguasa atau orang kedua di Mesir. Apa yang diperbuat Yusuf? Ini sebenarnya adalah kesempatan emas yang bisa digunakan Yusuf untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya, membalas semua perlakuan mereka di masa lalu. Tetapi yang Yusuf lakukan adalah ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf justru mendemonstrasikan kasih dan kemurahan hatinya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat yang kelima,
yaitu janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendolei kamu. Lalu Kejadian 45 ayat yang ke-15 tertulis, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Kasih adalah inti dari Injil dan kekristenan. Karena itu sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus dan menjadikan kasih sebagai gaya hidup sehari-hari. Sebab dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan di tengah dunia yang penuh kejahatan saat ini, di mana orang suka menerapkan prinsip pembalasan dendam, orang percaya justru dituntut menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini, kita ditugasi untuk menjadi saluran kasih kepada orang lain, sekalipun kita dibenci dan dimusuhi sebagai balasannya. Kita hidup di dalam lingkungan yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, dan kita memberitahukan kebenaran tentang firman Tuhan, dan kita dibenci oleh sesama kita, dibenci oleh lingkungan kita, dan itu adalah balasan kita sebagai orang yang percaya. Namun kita harus yakin dan percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan memegang teguh firman Tuhan, maka apa yang kita perbuat itu akan mulia di mata Tuhan. Sekalipun kita harus menuai segala kebencian dari lingkungan sekitar kita, tetapi Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Kasih dibalas dengan kasih adalah hal biasa, namun bila dibenci dibalas dengan kasih, itu luar biasa, dan itulah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Demikian firman yang saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengasihi musuh kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Sekalipun mereka telah melukai hati kami, tetapi berikanlah kami hati yang mengampuni seperti Engkau mengampuni orang-orang yang bersalah Bapa. Ya Bapa, jaga lindungilah kami dimanapun berada, keluarga kami dimanapun berada Bapa, bangsa dan negara kami pulihkan Bapa. Biarlah kami bisa menjalani kehidupan kami seperti semula Bapa. Perekonomian bangsa dan negara kami Engkau pulihkan Bapa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.